Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa yang saya hormati Majelis Ulama Indonesia, Karam Buya Haji Anwar Iskandar, dan seluruh jajaran pengurus yang tadi saya sudah pernah sebut semuanya. Hari ini, siang ini, atau sore ini kita bersyukur sudah punya ketua umum yang baru. Jadi kalau kemarin itu waketum bergiliran. Karena sudah ada ketua umumnya, jadi insya Allah jalannya lebih lancar. Kereta api cepat namanya lebih kereta api cepat ya KCJB, kereta cepat Jakarta Bandung insya Allah MUI akan push. Ayo Pak. Amin ya rabbal alamin. Amin tetap saja, karena amin itu sudah lama ada. Jadi amin yang baru dan lain lagi. Amin ini amin lama ini. Saya memang sudah sering ya, saya kira sudah berpuluh tahun saya bicara, menyampaikan hal-hal yang menyangkut ya. Karena itu saya hanya ingin mengingatkan saja untuk kita itu apa ya, cara kita berpikir MUI itu cara berpikirnya itu keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Jadi saya kira itu ummatiyah, wataniyah, dan insaniyah. Ini saya kira yang penting kita itu. Karena itu kerangka berpikir kita sedikit digeser. Ya. Jadi jangan lagi berpikir personal di sini. Di MUI itu syakhsiyahnya itu kita pinggirkan. Ya. Jadi mindsetnya berubah. Jadi maslahatnya bukan maslahat syakhsiyah, tapi maslahat umatiyah. Bukan juga maslahat taifiyah, golongan dari. Jadi berpikir NU digeser. Ya, sekarang berpikirnya umat. Ahmadiyah geser dulu. Geser dulu. Kalau sudah di MUI pikirannya ke umat, bukan ke Muhammadiyah. Wahdah geser dulu. Saya kira itu penting. Kalau di MUI berpikirnya saksiyah, taifiyah, nah ini rusak. Ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi, tapi yang kita berpikir, ya umat kita itu ada di NU, ada di Muhammadiyah, ada di Wahdah, ada di Musliyah, ada di itu umat. Bahkan ada di partai-partai. Jadi kita jangan alergi, di sana ada umat kita juga. Ya, umat kita ada di PDIP, ada di Golkar, ada di Gerindra, ada di PKB, ada di umat, semua itu umat.
Umat ini ada yang sudah baik, ada yang setengah baik, ada yang masih bahluli, tapi itu umat. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab kita, bagaimana membangun umat. Nah, itu bahasa yang kita pakai, bagaimana himayatul ummah. Ya. Karena itu kita himayah ummah. Jadi saya katakan bahwa ya, af'al kita itu af'al himayah wa wiqaiyah. Ya, jadi ini menjaga umat ini. Jadi jangan merasa bahwa itu bukan umat saya. Nah, itu umat yang bui. Karena kita berpikir umat di mana-mana itu. Nah, jadi ini saya kira yang perlu kita santuni semua dan kita beri perhatian. Ya. Oleh karena itu ini mindsetnya ini yang harus dirubah. Saya kira itu. Jadi betul sekali masalah ukhuwah Islamiyah, tauhidul ummah. Ini penyatuan umat ini kita, saya terus terang tauhidul ummah itu belum kita capai secara optimal. Kita sudah berulang-ulang sampai saya bilang bahwa ini adalah sebagai imamah institusionalnya. Karena sekarang ini umat Islam gak ada imamnya. Ya. Yang ada imam Nahdliyah, imam Muhammadiyah, imam Al-Qasliyah, imam Wahdiyah, ya kan? Tapi imam muslimin ini belum ada. Karena itu kita sudah sepakat menjadikan Majelis Ulama sebagai imamah institusionalnya. Yang kita sebut sebagai tenda besar. Ini fungsi koordinasinya, maka kita menyebut sebagai perlunya ada taswiyatul madhaj dan tansikhul harakah. Ini saya mengingatkan, ini semua sudah ada di punya MUI sudah ada. Tansikhul harakah, ya, gerakan yang tertansik, terkoordinasi. Ya, ini perlu saya pikir ini. Ya. Kemudian juga sebagai bagian daripada bangsa Indonesia, memang kita punya tanggung jawab tadi. Jadi kalau keumatan kita sudah mengatakan bahwa MUI adalah khadimul ummah, ya kan? Ini korelasinya begitu. Jadi umat itu ya semua umat di mana-mana. Kemudian untuk kebangsaan kita sudah juga meletakkan prinsip sadirul hukumah. Ya, sadirul hukumah ini kita menjaga dalam berbagai hal kita ambil peran. Nah, sekarang kita menghadapi pemilu. Ini kan yang saya berulang-ulang, jaga netralitas Majelis Ulama Indonesia secara kelembagaan. Ya. Jadi MUI jangan ditarik-tarik ke kanan ke kiri, jangan dibawa MUI secara kelembagaan. Kalau orangnya ya silahkan, tergantung yaminan atau simaran atau silakan, kecenderungannya kemana, mailnya kemana, itu silakan. Tapi secara kelembagaan ini MUI harus netral, netralitas MUI harus dijaga. Ya. Jadi saya kira itu ingat itu. Ya. Bahwa kita memang harus memilih, semua harus memilih. Ya. Yang saya tekankan, pilih yang terbaik, yang memiliki afdaliyah. Itu kalau itu bagus. Sebab kata Rasulullah, man istamala amilan 'ala al-muslimin
wa huwa ya'lam anna ghairal afdal minhu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Siapa yang orang mengangkat dibuat publik pada umat Islam yang akan menjadi pemimpin, padahal dia ada orang lain yang lebih afdal, tapi dia tidak mengambil yang lebih afdal, maka khana Allah wa rasulahu, dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, dan mengkhianati orang mukmin semua. Nah itu saya sampaikan kali ini. Jadi afdaliyah, afdal fal afdal, itu saya kira. Bagaimana penilaiannya itu bapak-bapak semua. Hak pribadi. Kalau saya bilang itu apa ya? Amrun syaksiyun qalbiyun. Urusan personal dan urusan hati. Iya. Jadi hati iftat di qalbah. Silakan minta fatwa sama hatinya. Nah ini persoalan ini persoalan amrun syaksiyun qalbiyun. Itu urusan personal dan urusan hati. Ya, saya kira itu. Sekali lagi, yang murni harus tetap dijaga netralitas. Saya kira itu pesan saya. Ini dalam rangka tanggung jawab kebangsaan ini. Dan ya kita pasti punya tanggung jawab ini sendiri, manusia. Situasi global sekarang ini kan tidak baik-baik saja, sedang tidak baik. Jadi MUI punya tanggung jawab itu. Ya, masalah perang, terakhir masalah Palestina. Ya, saya apresiasi semua langkah-langkah kita. Dari dulu kita tidak pernah Palestina harus merdeka. Ya. Sekarang ada genocide. Jadi karena itu kita ambil peran itu. Ya. Genosida, misalnya sekarang pembunuhan total gitu. Itu buat kita itu apa namanya? Bukan hanya masalah kemanusiaan kalau buat kita, ya. Tapi masalah agama itu saja. Makanya semua terlalu berdoa, Allah mansur ikhwanana mujahidina fi Palestina, fi Gaza, kan begitu doanya. Jadi kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, karena mereka mujahidin. Jadi diniyat wa insaniyat. Itu saya kira itu peran-peran MUI yang dari dulu itu tidak pernah. Ya. Itu saya kira tanggung jawab. Dunia ini tidak bisa baik-baik saja. Karena itu kita harus mendengungkan ifsha salam, yaitu menyebarluaskan kedamaian. Ya. Ukraina, Rusia, Israel, Palestina ini tidak baik-baik saja. Jadi saya kira saya bilang mindset kita MUI adalah keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan. Maslahat dan maslahatul ummah, maslahatul daulah, maslahatul bentuan di dalam dunia. Ini yang saya ingatkan. Jangan maslahat saksi pribadi personal, jangan maslahat taifiyah, ya kelompok NU, Muhammadiyah. Dalam arti kita hanya memikirkan ini, tapi memikirkan semua keumatan. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Dengan harapan sekarang sekali lagi kerja MUI lebih fokus, kerja MUI lebih cepat, lebih cepat dari kereta cepat Jakarta Bandung, karena memang banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Saya kira kalau itu kita bisa buktikan dengan kerjasama yang kompak, yang menyatu, insya Allah
MUI akan tetap jadi apa namanya itu, jadi panduan. Ya. Jadi selama ini MUI selalu itu fatwanya, kebijakannya, ya, fatwa itu penting. Ya. Dan kita dakwahkan itu. Jadi makanya ini yang mengurusi fatwa sama mengurusi dakwah itu harus di satu itu. Ya. Ini yang memfatwakan, ini yang menyebarluaskan. Berkait itu, wallahu a'lam bishawab. Nuridu illa al-islah wa taufiq illa billah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.